Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eka Oktavia dari kelas 11 PKJ 1. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengerjakan soal uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Jadi ini adalah soal yang akan saya kerjakan 1 sampai 17. Jadi alat yang saya butuhkan di sini ada 2 kabelan, kemudian ada 1 buah router mikrotik, dan 1 buah access point. Jadi langkah pertama, di router mikrotik yang port pertama, saya hubungkan ke sumber internet. Kemudian saya menggunakan kabel pertama, sisi satunya saya hubungkan ke mikrotik port yang kedua, dan sisi satunya lagi saya hubungkan ke laptop. Sini kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Sini kita langsung connect. Kita hapus dulu passwordnya. Ya, jika sudah, langkah pertama saya akan mengerjakan soal untuk yang DNS nomor 1, kemudian IP address, dan gateway. Alat dan bahan kemudian ada Di sini kita gunakan IP DHCP client. Kita add. Interface yang kita gunakan yaitu Ether 1. Kita klik apply dan OK. Statusnya sudah bound. Lalu saya akan mengerjakan soal untuk soal nomor 2 yaitu NTP. Kita kembali lagi ke Winbox. Sebelumnya untuk IP DHCP client tadi kita bisa periksa di DNS. Nah, di sini auto kita sudah dapat. Kemudian kita kerjakan soal yang NTP. Kita masuk ke menu sistem di bagian SNTP client. Kita checklist tanda enable-nya. Kemudian untuk primary dan secondary NTP servernya kita bisa dapat dari new terminal. Kita Ctrl C. Untuk primary-nya kita ping time.apple.com, enter. Kemudian kita salin saja IP yang kita dapat. Kita tempel di primary NTP server. Kemudian untuk secondary NTP servernya kita ping time.windows.com. Kita Ctrl C, kita salin IP yang paling atas. Kemudian kita tempel di secondary NTP servernya. Jika sudah, kita apply. Kemudian sudah ada. Kemudian kita klik OK. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan soal untuk nomor 6 dan 11. Kita ke Winbox-nya lagi. Kita masuk ke menu IP address. Kita klik tanda tambah. Kemudian IP-nya sesuai soal 100.1/25, 192, 168, 100.1/25. Kemudian interface yang kita gunakan yaitu Ether 2. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita add lagi untuk Ether 3. Addressnya itu sesuai soal 200.1/24. Interface-nya yaitu Ether 3.
Kita klik play dan oke. Lanjut, kita akan mengerjakan soal nomor 7 dan soal nomor 13. Kita masuk ke aplikasi Winbox-nya di menu IP DHCP server, di DHCP setup. Interface-nya yaitu yang pertama, yang kedua, kita next. Dan untuk address to give out-nya kita buat 100.2 sampai 100.100 karena kita akan membuatnya sampai 99 klien. Kemudian kita buat sekali lagi untuk Ether 3. Address to give out-nya 200.2 sampai 200.100. Kita next sampai sukses. Jika sudah, lalu saya akan mengerjakan soal untuk nomor 3. Di sini saya akan membuat web proxy dengan chat administratornya yaitu nama peserta sekolah sch.id. Kita kembali ke Winbox. Kita ke menu IP web proxy. Kita checklist tanda enable-nya dan change on this-nya. Kemudian change administratornya, nama pesertanya misalnya nama saya sendiri. Kemudian add smkn 5 batam .sch.id. Kemudian kita klik apply dan oke. Kemudian kita masuk lagi ke menu web proxy-nya. Kita setting untuk supaya kita bisa mengakses web proxy-nya di bagian akses. Kita klik tanda tambah. Kemudian DST port-nya 80. Kemudian path-nya misalnya kita akan mengakses MP3. Kemudian action-nya Denny. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita ke bagian menu IP firewall. Di bagian NAT, kita klik tanda tambahnya. Di sini di bagian NAT, di generalnya, chain-nya, sebelumnya kita buat jaringan terlebih dahulu. Di out interface-nya kita buat Ether 1. Kemudian action-nya masquerade. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita tambah lagi di bagian NAT-nya, di bagian general, chain-nya NAT, kemudian protokolnya TCP, kemudian DST port-nya 80, kemudian di action-nya redirect, dan to ports-nya 80-80. Kita klik apply dan oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jaringan. Kemudian kita akses filenya sesuai yang kita buat, yaitu MP3. Sini yang di bagian HTTP ya. Kita pilih salah satu, misalnya saya pilih ya bagian ini. Nah, ini kalau misalnya situs yang tidak bisa diakses, berarti settingan yang kita buat sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat statistiknya. Nah, ini sudah jalan, berarti kita sudah berhasil. Kemudian soal selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 8 dan 9. Kemudian kita kembali ke Winbox-nya. Kita ke bagian IP firewall. Dan di bagian filter rules, kita add. Di bagian generalnya, chain-nya yaitu input. Kemudian source address-nya 192, 168, 100.
1.2 sampai sesuai soal 1.2 sampai 100.50. Dan 2, 108, 100.50. Kemudian destination address-nya IP Ether 2 192.8.100.1. Kemudian protokolnya ICMP. Kemudian action-nya drop. Kita klik apply dan OK. Kemudian untuk nomor 9, IP-nya yaitu 100.51 sampai 100.100. Kita copy saja. Kemudian klik tanda tambahnya lagi. Di sini chain-nya forward. Source address-nya IP yang sudah kita copy tadi. Kemudian destination address-nya IP Ether ketiga 92.168.200.0/24. Protokolnya ICMP. Kemudian action-nya drop. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian saya akan mengerjakan soal nomor 10, yaitu akses ke routernya tercatat di login dan tersimpan di disk. Kita ke Winbox, kita ke bagian filter rules, di bagian firewall klik add, lalu kita ke bagian general, chain-nya input, kemudian action-nya kita pilih log, kita checklist tanda lognya, kemudian log prefix-nya yaitu log router. Kemudian kita klik apply dan OK. Lalu kita ke bagian sistem, di bagian login kita klik tanda plus. Kita bisa melihat di bagian log. Nah, di sini buffernya masih memori semua. Kita buat buffernya terdapat disknya. Di bagian login tadi kita klik add. Berarti itu ada salah satunya. Kemudian action-nya yaitu disk. Kemudian prefix-nya yaitu log router. Kita klik apply dan OK. Nah, di sini di buffernya sudah ada disknya. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 16 dan 17. Karena blocking file sudah kita lakukan di web proxy, sekarang kita akan memblocking situs. Kita kembali ke Winbox, di bagian firewall, filter rules, kita add. Kemudian di bagian advance-nya, di bagian content, kita akan memblok linux.org. Kemudian action-nya drop, lalu apply dan OK. Kemudian kita melakukan pembuktian apakah situsnya tidak bisa dijangkau. Kita ke tab samaran, kita cari linux.org. Nah, di sini situsnya tidak bisa dijangkau, maka settingan kita sudah berhasil. Kita lihat di statistiknya, di sini sudah jalan. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 12, 14, dan 15. Kita kembali ke Winbox-nya, di bagian IP, hotspot, kemudian bagian hotspot setup. Interface yang kita gunakan yaitu Ether 3. Kita next. DNS name-nya kita beri nama smkn5 batam.net. Kemudian kita next.
Kemudian kita ke bagian server profile. Di sini sudah ada. Kita klik 2 kali. Di bagian radius kita checklist bagian use radiusnya. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita ke menu radiusnya. Kita klik tanda tambah. Kita checklist di bagian hotspot dan login. Kemudian IP yang kita gunakan yaitu 127.0.0.1, protokolnya UDP. Kemudian secret key-nya kita buat 123. Klik apply dan OK. Kemudian di bagian income-nya kita checklist accept. Kita klik apply dan OK. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penginstalan di website mikrotik.com. Sebelumnya saya sudah melakukan penginstalannya. Saya sudah install mikrotiknya versi 6.49.15. Kemudian hapus user manajernya di bagian sistem, di package. Kita pilih user manajernya, kemudian kita uninstall. Jika sudah, kita ke bagian sistem, di bagian reboot, kita klik yes. Nah, di sini kita sudah menghapus user manajernya. Kita sudah keluar dari aplikasi Winbox-nya. Kita tunggu sampai lampu mikrotiknya menyala kembali. Nah, di sini lampu mikrotiknya sudah menyala. Kita bisa masuk kembali ke Winbox-nya. Selanjutnya saya akan menghapus filenya. Di sini kita pilih, kemudian kita delete, kita pilih satu lagi, kemudian kita reboot kembali. Di bagian sistem, bagian reboot, kita klik yes. Kita sudah kembali keluar ke Winbox-nya. Kita tunggu sampai lampu mikrotiknya menyala. Kita masuk kembali ke aplikasi Winbox. Selanjutnya kita akan mengupload user manajernya di bagian file, upload. Di sini kita akan mengupload user manajernya. Nah, jika sudah terupload user manajernya, kita reboot kembali. Nah, kita sudah masuk kembali ke aplikasi Winbox-nya setelah reboot. Kemudian kita akan searching IP-nya, yaitu 192.168.201/username. Kemudian kita login sebagai admin. Passwordnya kita kosongkan saja. Di bagian routers, di bagian add, lalu new, name-nya saya buat nama saya sendiri, kemudian address-nya yaitu 127.0.0.1, kemudian share secret-nya 123, time zone-nya kita pilih 7, kemudian kita checklist yang bagian authorization success-nya. Kemudian kita klik add. Jika sudah, kita enable-nya sudah sukses. Kemudian kita ke bagian profile. Kita klik tanda tambah. Name-nya saya buat Eka. Kita tambahkan. Lalu ke bagian add new limitation. Time-nya sesuai soal. Dari pukul 7 sampai pukul 16.00.
Kemudian kita add. Jika sudah, kita ke bagian users, di bagian add, kemudian batch, number of users-nya kita menggunakan 20 akun hotspot. Kemudian username link-nya kita buat 3, lalu kita checklist password same as login-nya. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah ada 20 users. Kemudian kita enable. Nah, di sini sudah menjadi milik kita. Lanjut, kita pindahkan kabel yang pertama pada port 2 mikrotik. Kita pindahkan ke port yang warna orange di access point, terserah di port bagian mana saja. Kemudian kita ke Chrome, kita searching pp-link wifi.net. Kemudian kita searching pp-link wifi.net. Sini kita buat saja admin 321. Admin 321. Kita start. Kemudian kita next. Di sini kita pilih access point. Kita next. Di sini wireless network name-nya kita kasih nama kita sendiri. Kemudian add proxy UKK. Sini kita pilih disable wireless security. Kemudian kita next. Kita next lagi. Lalu finish. Kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini sudah 100%. Kemudian kita tambahkan satu buah kabel lagi. Kita hubungkan ke port 3 pada mikrotik. Kemudian sisi satunya lagi kita hubungkan ke port warna biru pada access point. Lalu kabel yang ada pada port warna oranye access point kita pindahkan ke port 2 pada mikrotik. Kemudian yang pada laptop kita lepaskan saja. Lalu kita ke bagian wifi. Kita cari nama kita eka@proxy.ukk. Nah, di sini username dan password yang kita gunakan misalnya fqm. Kemudian passwordnya juga fqm. Kita connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses. Lalu kita coba hubungkan ke HP. Lalu kita gunakan user yang lain untuk di HP, misalnya G7K.
Kemudian kita connect. Sekian video tutorial mengerjakan contoh soal UKKTKJ dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.